Kak Romi ngomong tuh siapkan mental terus tuh. Halo guys, welcome back to yet another video. Kali ini gue udah kedatangan tamu. Ini namanya Abim. Dan siapa Abim? Abim orang. Itu sesuai judulnya aja di bawah. Jadi Abim ini salah satu subscriber gue. Jadi backstory tahun berapa gitu? 3 tahun lalu ya kira-kira. Lu pertama kali ngechat gue di IG. Oh, kalau chat di IG itu 2021. 2021 itu karena waktu itu 2021 akhir. Iya, pas gue ulang tahun. Iya, aku baru ke Dortmund juga. Nah, iya betul. Dortmund, makanya tadi. Jadi dia nge-DM gue di Instagram, terus kayak waktu itu pas gue lagi ulang tahun, terus dia bilang kalau dia itu followers gue, dan yang gue nggak nyangkanya dia bilang makasih ya kak, gara-gara video kakak gue sekarang udah di Dortmund, terus kuliah international business. Terus gue bilang kayak anjir ini tuh real gitu, beneran ada yang nonton video gue ini. Jadi gue nggak nyangka banget, dan semenjak itu gue masih keep kontak sama dia karena dia di Dortmund juga, jadi deket. Dan gue entah kenapa ngerasa ada kayak tanggung jawab gitu, jadi harus bantuin dia biar kuliahnya juga bisa lancar. Amin. Jadi itu backstory-nya. Jadi sekarang gue cuma bakal nanya-nanya aja sedikit. Gimana sih lu sampai bisa ada di Jerman? Kenapa ke Jerman? Terus apa motivasinya gitu? Cerita panjang nih kayaknya nih. Kalau kenapa ke Jerman itu karena dulu simpelnya sih aku ngerasa kurang cocok di Indonesia. Soalnya ya adalah pengalaman dulu di sekolah gitu lah. Dulu awalnya masih mau kuliah di Indonesia. SMP gitu masih mikirin, wah nanti aku mau kuliah di ITB lah, di UI ya, sekolah uni favorit di Indo. Cuman waktu masuk SMA tuh hidup mulai berasa tuh. Beda gitu. Beda ya. Okay. Aku baru terekspos sama dunia luar yang lebih besar lagi. Baru SMA. Iya sesuai. Gue juga sih gitu. Iya, jadinya aku waktu itu pas SMA kurang merasa mampu bersaing sama orang-orang untuk masuk PTN favorit lah. Masuk PTN aja aku nggak yakin. Jadi waktu itu tapi nggak langsung, aku nggak bisa nih di Indonesia ya. Tetap research dulu. Terus singkat cerita kelas 11 SMA tuh mulai kan tuh kerasa dekat, bentar lagi lulus nih. Mau ngapain? Mau ngapain? Mulai deh research. Ada ini juga datang ke sekolah-sekolah, biasanya kan ada tuh kayak agen-agen gitu. Agen datang buat ngasih tahu nih sekolah di sini kayak gini, kuliah di sini apa segala macam. Nah itu semakin ngedorong aku juga buat cari tahu sendiri, googling sendiri, baca-baca. Awalnya baca ini, inget banget dulu nge-search di Google tuh gini, pengalaman kuliah di mana gitu. Pengalaman kuliah di mana? Aku baca blog-blognya orang-orang gitu. Pas ngebaca cerita hidup orang yang kuliah di luar negeri lah bilangnya. Itu aku ngerasa gimana ya? Aku mau kayak gitu. Terinspirasi. Iya, dari blog-blog. Terinspirasi awalnya blog tuh. Pengen lah makin intens cari info, YouTube, blog, semua ada. Aku spend time kalau nggak salah sekitar 1,5 tahun. Lama juga cuy. 1,5 tahun dari kelas 11 sampai mau lulus terus non-stop. Sampai kadang-kadang pelajaran yang harusnya aku pelajarin tuh ya udah nanti dulu. Jangan dicontoh gitu. guys, jangan dicontoh. Jangan dicontoh, cuman ya it works for me. Ya Kak Romi tuh ketemunya kelas 11-an. Kak Romi waktu itu udah di Dortmund, udah kuliah berarti. Iya, gue juga udah baru YouTube, tapi kayaknya belum terlalu banyak banget YouTube-nya itu. Masih info awal-awal gitu. Aku nonton YouTuber tuh. Gue ngerasa tua banget cuy. Iya, intinya singkat cerita lagi nih. Aku research bener-bener negara, hampir semua negara.
awalnya ya negara-negara bahasa Inggris lah, karena kan aku mikir dulu lah luar negeri bahasa Inggris aku merasa Lebih aman gitu kan. lebih Gue juga aman, gitu, gue iya. juga gitu. Ya. Cari bahasa Inggris. Australia gimana? Wah, Duitnya nggak ada. duitnya karena aku juga tidak bisa itu, ya udah nggak pas ya, coba cari yang lain. Jepang, Filipina bahkan aku Oh iya? iya, Malaysia, Norway, semua, hampir semua aku lihat. Dulu ngeliat Jerman juga, Jerman udah gini kayak, oh biayanya nih Jerman kayak bisa nih, cuman Lumayan. bahasa. Iya bahasa. Jadi Iya. aku kurang terlalu deep dive dulu ke Jerman, coba cari yang lain dulu. Tapi putus asa sih akhirnya, karena biayanya tuh setelah tak kalkulasi sendiri ya emang nggak Besar gitu. besar sekali di negara-negara lain. Akhirnya Jerman lah. Habis itu nonton salah satunya ya Kak Romi ini, International Ternyata ada yang nonton Business. guys. Ternyata ada yang nonton. Aku mau cerita nih dulu impresiku ke Kak Romi ya, videonya dulu dia tuh. Boleh. Kenapa? Itu juga ada alasannya tuh kenapa aku Dortmund, Eva Dortmund IP juga. Eva Dortmund. Dulu itu waktu aku nonton video YouTube itu banyak lah YouTuber yang lain, orang-orang. Dia lah banyak banget iya, lagi di banyak, Jerman. ada kayak kita Safitri lah, ya itu kakak-kakak yang besar tuh semua tuh tonton aku juga. Cuman aku nggak ngerasa relate sama mereka. Relate maksudnya ya kayak nggak tahu kenapa gitu, nggak ngerasa Nggak klik aja, gitu. nggak Oke. klik ya. Buat bener. nonton ya, buat nonton. Sorry. Buat nonton orangnya. Pas nonton Kak Romi itu aku langsung ngerasa aku bisa ngelihat waktu itu kayak Struggle gitu. struggle. Iya, aku bisa ngelihat Struggle dia di kamera gitu ya? Iya, aku bisa ngelihat diriku di orang ini. Kocak sih guys. Entah kenapa ya, insting lah mungkin tuh bilang ini kayaknya nih jalannya nih kayak gini nih, ikutin yang ini nih. Ini orangnya kayak gini, dia cerita tentang biaya apa. Aku nontonin. Oh, jadi waktu video gue ngejelasin tentang biaya biaya itu wah ini kelihatan banget nih orangku gitu. Maksudnya ya kurang lebih lah senasib lah kayaknya, ngatain kurang lebih begitu. Jadinya ya udah infonya pun cukup waktu itu Kak Romi. Masalah apa sebelum ke Jerman harus ngapain, biaya hidup dan segala. biaya hidup yang paling jelas sih biaya ya kan. Jadi lu ke Jerman ngurus semua atau lewat agen akhirnya? Karena kan gue pernah dibahas juga di video gue sebelumnya kalau gue tuh datang ke Jerman tuh dari agen, dan seperti yang tadi Abim udah jelasin, gue itu juga waktu sebenarnya udah kelas 3 justru. Jadi pas udah mau lulus ya kelas 3 SMA, awal-awal kelas 3 gitu ada informasi kayak agen tuh datang ke sekolah gitu buat ngejelasin gimana sih kuliah di Jerman. Nah sebetulnya gue tuh udah tertarik juga dari kelas 1 SMA buat kuliah di luar. Karena gue aslinya dari Natuna terus lahirnya di Batam. Dulu gue mikirnya kenapa nggak di Singapura aja, karena kan Singapura setengah jam gue udah balik lagi gitu. Jadi dulu mikirnya Sabtu Minggu bisa balik ke orang tua, tapi ternyata Singapura kan harganya kayak amazing gitu. Nah jadi lu datang ke sini sendiri atau pakai agen? Info awal ya emang dari agen-agen itu awalnya. Aku lihat agen-agen karena belum tahu juga tuh. Tahu sih bisa mandiri, bisa cari tahu sendiri, bisa dari agen gitu. Cuman karena informasinya untuk aku yang waktu itu udah di summarize lah dari agen, aku lihat tuh agen ini nih harganya sini. Terus akhirnya nggak pakai agen sih. Jadi ngurus semua sendiri? Ngurus sendiri. Amazing. Tapi begini, aku datang ke Jerman itu berempat. Oh nggak sendiri jadi? Nggak sendiri ya, Oke. berempat temen-temen dekat dari kecil, dari SD, dari SMP kita bahkan udah SMA juga. Tapi kita semua itu nggak tahu kalau pada mau ke Jerman. Oke. Jadi nggak komunikasi lah? Nggak terlalu komunikasi. Terus kita ketemuan waktu itu waktu mau lulus SMA, ngobrol-ngobrol lah biasa. Mau kuliah di mana? Aku mau kuliah di Jerman kayaknya. Aku juga mau kuliah di Jerman. Ya aku juga gitu. Ya udah akhirnya bareng. Terus dari temanku yang satu ini dia ada ini ikutin aja, ini ada kakak kelas kita dulu dari SMA. Dia udah di Jerman tuh. Dia ikut les di sini. Ya, jadi waktu itu diajakin sama teman tuh, ini ada kakak kelas, dia tuh dulu lewat sini, terus dia sekarang udah di Jerman, udah kuliah gitu. Jadi kakak kelas itu lewat agen? Nah ini hal juga nih, dia gak tahu tuh agen atau enggak. Jadi intinya dia tempat les yang ngajar 2 orang bahasa Jerman, ngajar bahasa Jerman doang. Jadi aku bayar waktu itu sekitar 25 maksimal 28 juta. Itu bayar les doang.
bayar les doang tuh. Iya, bayar les doang dari 0 sampai B1. Oke. Jangka waktunya dari awal mulai sampai selesai lesnya itu 6 bulan. Cepet juga kan? 6 bulan, iya. 3 bulan pertama belajar B1 intensif. 3 bulan pertama. Langsung B1 3 bulan pertama. Enggak dari ANC gitu. Enggak. Langsung di skip gitu ceritanya. Langsung, iya, baru masuk tuh langsung modal verben. Oh iya. Enggak ada halo guten tag itu langsung Oke, ekstrim. Makanya dikencang banget tiap hari lesnya. Sehari 4 jam, seminggu 5 hari. Seminggu 5 hari, Ya, oke seminggu guys. 5 hari kejar sih tuh, nggak tahu gimana caranya, tapi waktu itu ngikutin aja. Terus dibantuin sama guru les itu buat daftar Benar sekali. Setelah kita 3 bulan les tadi belajar dulu B1 itu, kita waktu itu ingat bulan Agustus. Setelah lulus SMA, setelah graduation langsung Seninnya berangkat itu, udah mulai lesnya. Langsung berangkat ke waktu itu di BSD. Berangkat Jakarta les, ya? Iya, les 3 bulan. Langsung ujian deh B1. Setelah 3 bulan langsung ujian B1. Puji Tuhan aku lulus. Oh iya. Tapi banyak juga Yang nggak lulus. Ya memang susah menurut gua. Susah. Jadi menurut gua ujian atau pelajaran bahasa Jerman yang dulu gua pelajarin, apalagi di STK, itu tuh pas lulus gua justru bersyukur kayak finally gua lulus bahasa Jerman. Di kampus gua nggak bakal ada ujian bahasa Jerman. Nah, bahasa Inggris kan ya. Iya, jadi kayak nggak, tetap ada kan pelajaran bahasa Jerman, cuma maksudnya nggak ada ujian gramatik Iya, Jerman lagi. benar gramatik. Ya. Karena menurut gue sekarang juga memang sebenarnya gramatik itu penting sih, apalagi kalau kalian udah masuk ke dunia kerja. Kuliah juga ya. Kalau di dunia kerja kan kalau kadang kalian nulis email yang formal gitu, nah itu biasanya memang lumayan, apalagi kalau misalnya kalian di posisi yang benar-benar semua harus formal, biasanya bahasa Jermannya harus bener lah ibaratnya, apalagi kalau kalian kerja sama klien gitu. Nah, cuman waktu di kampus tuh gue lebih kayak tenang gitu loh, karena gue nggak ada ujian buat gramatik, karena gramatik bahasa Jerman tuh entah kenapa susah banget buat gue ada di otak, tapi bisa buat ngomong. Gue jadi Fließend Deutsch tuh lebih banyak karena gue interaksi sama orang Jerman dibandingin belajar gramatik itu sendiri. Kalau dari pengalaman gue. Kalau dari pengalamanku sebaliknya. Belajar gramatik ya, fokus di gramatik. Alasannya karena cuman untuk lulus ujian itu tadi. Untuk lulus B1 pertama, saya sudah lulus B1. Sekarang ke Jerman tuh ujian masuk student college tuh kan Jerman lagi. CPS, inget nggak? Ngisi. Oh iya, benar. Nah, pilih apa? Fill in the blank gitu. Fill in the blank itu yang paling dari awal ya. Ya menerka-nerka. Amazing lah. Ya itu kalau kalian ngisi nanti ngerasain tuh CPS. Nah jadi gitu. Nah jadi tuh dari tadi ya cerita dari sisi Abim. Gue tuh masih pengen banyak nanya-nanya lagi. Jadi mungkin video kali ini tuh lumayan panjang dibandingin video-video lainnya. Terus kan lu tadi bilang lu tuh pernah nonton video gua gitu. Ada nggak sih dari video gua yang mungkin, apalagi sekarang kan informasi tuh beda-beda guys. Jadi berubah-berubah terus apalagi di Jerman. Jadi gua sekarang tuh masih sering ditanyain kayak, "Kak, masih butuh 8.000 nggak?" Padahal sekarang mungkin gua nggak tahu. Sekarang tuh mungkin udah di atas, tuh udah jauh banget. Ke tahun zaman gua cuma butuh 8.040 euro buat di visa. Tahun berapa itu? Tahun baru gue tanya. Itu waktu tahun gue tuh tahun 2014, 2013, 2014 itu butuhnya 8.040. Terus gue pernah dengar kalau butuh 9.000 dan sekarang udah butuh. Kalau sekarang kayaknya dengar-dengar sih udah nyampe 12. Tuh, udah nyampe 12.000. Jadi udah, kalau kalian masih ada yang nanya gue jawab sejujurnya gue nggak tahu karena gue udah lama banget nggak update visa yang sesuai kayak buat student gitu. Jadi beda. Nah, dari video gua dulu yang pernah lu tonton, ada nggak sih video yang kayak nggak sesuai realita atau mungkin video yang ngebantu? Oke. Tadi kan lu udah sebutin tuh kayak video masalah biaya hidup tuh ngebantu. Tapi kan sekarang harusnya sih udah lumayan beda karena di Jerman sekarang apa-apa mahal guys, banget. Kalau dari video-videonya Kak Romi ya, kalau buat aku ya yang beda itu cuman itu tadi aja, kayak masalah nominal. Kalau dulu mungkin Kak Romi sebut biaya sewa segitu. Iya benar. Biaya sewa rumah naik juga. Iya benar. Tapi kalau dalam hal kayak kehidupan apa yang dialami itu ya benar-benar nyata sih. Nyata maksudnya yang aku selalu tangkap dari
Kak Romi ngomong tuh siapkan mental terus tuh. Karena itu paling penting guys. Gue berusaha banget di setiap video kalau apalagi ngebahas tentang kehidupan di Jerman, berusaha banget ngasih tahu kalau tinggal di Jerman itu ya nggak semudah kayak lu ngelihat video orang jalan-jalan di Eropa doang gitu. Karena apalagi kalau kalian sebagai student tuh banyak hal-hal yang kalian nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi selama kalian di sini. Walaupun kalau kalian di Indonesia merantau juga sih, kalian juga nggak bakal tahu apa yang terjadi sama orang tua atau keluarga karena kalian juga jauh gitu. Tapi kalau menurut gua kalau kalian udah keluar negeri tuh jauh banget, kalian nggak bisa misalnya orang tua sakit 1 jam lagi naik pesawat kalian udah nyampe dari Jakarta ke Jogja atau Jakarta ke Bali atau ke Sulawesi gitu. Nah sedangkan ke Jerman kalian at least butuh 24 jam, terus belum tentu lagi harga pesawatnya sesuai dengan harga kantong kalian. Makanya gue tuh balik aja setelah 6 tahun lalu, setelah 6 tahun baru gue bisa balik. Lu udah pernah balik Indo? Belum pernah pulang. Oh, sekarang udah berapa lama di Jerman? Ini udah tahun ketiga. Tuh. 3,5. Dia aja juga udah sekitar 3,5 tahun belum pernah balik ke Indo karena menurut gue banyak juga faktor duit, faktor waktu, Faktor kuliah. Iya kuliah, jadi kadang dulu zaman gue juga mikir oke, daripada gue pergi liburan atau balik ke Indo, kayaknya libur tahun semester ini gue pakai buat pelajaran yang gue belum lulus contohnya. Karena nggak semua pelajaran juga bisa kayak dalam 1 semester bakal lulus. Gue juga dulu lumayan kayak terseok-seok lah sampai gue bisa lulus gitu. Alhamdulillah ya video gue Sangat-sangat membantu at least walaupun Inspirasi. sekarang mungkin ada yang udah outdated gitu. Out to date. nggak update sih kalau menurutku. Justru yang lama-lama itu dulu yang bikin aku Oh iya. gini. Ya siapa tahu kan maksudnya yang kayak Atau harga-harga iya, udah beda. harga-harga buat udah visa. pasti beda. Nah jadi itu guys tentang Abim, gue juga sampai sekarang masih mes karena gue tuh nggak percaya ada yang nonton video gue, apalagi sampai ke Jerman dan dia juga sekarang di Dortmund, terus Jurusannya. satu jurusan yang sama juga international business. International business. Dan ya gue berharap banget itu sih dari video gue, berharap bisa bantu buat kalian-kalian yang mau ke Jerman. Memang nggak mudah, apalagi kayak di awal kan tadi lu bilang tidak mudah. bayar 25 juta. Memang modal di awal tuh nggak sekecil itulah, ibaratnya mungkin beda. Tapi kalau gue pikir kalau kalian mau masuk PTN Indonesia, banyak kok yang harus bayar. Gue juga kayaknya udah jadi rahasia umum, misalnya mau masuk ke kedokteran gigi harus bayar uang meja atau uang kursi berapa puluh juta, atau misalnya mau masuk jurusan apapun kadang ada uang kursinya, terus semester bayar UTS. Ujian Jadi banyak. yang bikin gue lumayan mes buat kuliah di Jerman itu, lu cuman bener-bener bayar uang semester, 1 semester atau terus dapat semester tiket, udah nggak ada tuh uang administrasi A, B, C, uang ujian UTS, uang pangkal, uang ini itu tuh Simple. nggak ada. Bayarnya di Jerman. cuma sekali 1 semester. Iya. Nah, makasih Abim udah datang ke video gua. Jadi gua rasa itu aja video gua buat hari ini. Semoga kalian suka dan semoga informasi dari kita ada juga yang menginspirasi kalian. Semoga terinspirasi, Iya. semoga semangat. Siapin mental. Ya, kalau kesini nanti jangan lupa bilang. Oh iya benar. Ntar gue taruh IG-nya Abim di sini buat kalian yang pengen nanya. Kesini. Semoga ada yang nonton ya video kita ini. Ya. Terus ntar di IG gue biasanya gue taruh di sini atau di description box di bawah. Udah, gue rasa itu aja video gue buat hari ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, sama di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye. Nah di video gue kali ini gue udah datang ke